Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pertama, Gary Neville mengatakan, akhir pertandingan yang sangat menyedihkan. Saya pikir hasil seri akan lebih bisa diterima, tetapi kalah dalam pertandingan itu, menurut saya, memberi tekanan yang sangat besar pada Erik ten Hag dan pertandingan minggu depan melawan Liverpool. Kabar selanjutnya. Hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Brighton 2 Manchester United 1. Crystal Palace 0 West Ham 2. Fulham 2 Leicester 1. Manchester City 4 Ipswich 1. Southampton 0 Nottingham 1. Tottenham 4 Everton 0. Aston Villa 0 Arsenal 2. Kabar selanjutnya. Saya pikir kita semua harus sepakat bahwa Alejandro Garnacho harus mulai bergerak maju. Kabar selanjutnya. Jadon Sancho tidak masuk dalam skuad matchday karena kemungkinan pindah ke Juventus. Negosiasi diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag mengatakan, gol kemenangan Brighton. Ada lebih dari satu kesalahan. Kita harus membicarakannya. Kami hampir memenangkan pertandingan ini, tetapi jelas tidak boleh kalah. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag mengatakan, mengenai penggantian Mason Mount. Dia punya beberapa masalah, jadi kami membawanya keluar. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag mengatakan, jika Anda melindungi gawang seperti yang kami lakukan, dan kemudian Anda kehilangan poin, dan sepak bola berbicara kepada kami tentang detail, seperti yang saya katakan, maka kami harus bermain lebih baik dalam situasi seperti itu. Sebelum turun minum kami menciptakan peluang, kami memiliki peluang yang bagus, jadi peluang terbaik sebelum turun minum. Saya rasa itu dari Amat, dan itu setelah umpan silang Diogo, dan juga setelah itu Mason Mount memiliki peluang yang sangat bagus. Saya kira sebelum turun minum kami punya 3, 4, saya kira, peluang bagus, dan dari situ, 2 peluang yang sangat bagus, dan kami harus menang di babak pertama. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag mengatakan, ya. Tentu, sangat mengecewakan. Terutama saat Anda menguasai permainan melalui lintasan yang panjang, dan kami menguasai permainan saat menguasai bola dan kami melakukannya dengan sangat baik. Ya, kami mencetak 2 gol yang tidak perlu. Itulah perasaan kami. Kami kebobolan 2 gol mudah, padahal kami seharusnya bermain lebih baik sebagai tim. Kabar selanjutnya. Phil Jones mengatakan, mengecewakan. Manchester United kalah dalam pertandingan dengan 2 gol di babak kedua, mereka akan sangat kecewa. Namun, penghargaan penuh untuk Brighton, mereka terus menekan dan mencoba. Kabar selanjutnya. Owen Hargreaves mengatakan, wajah Bruno Fernandes sungguh tidak dapat dipercaya, dia berpikir, kamu akan menyingkirkanku. Kabar selanjutnya. Reaksi Bruno Fernandes dan Amad Diallo terhadap gol kemenangan Joao Pedro. Kabar selanjutnya. Faktanya, Manchester United telah kalah lebih banyak dalam laga tandang Premier League daripada yang mereka menangkan di bawah asuhan Erik ten Hag, menang 16, seri 6, kalah 17. Kemunduran. Kabar selanjutnya. Rio Ferdinand mengatakan, tentang ruang Brighton di tiang belakang untuk gol kemenangan mereka, Anda tidak dapat membiarkan hal itu terjadi pada level ini. Kabar selanjutnya. Momen. Usai laga Erik ten Hag bertanya kepada Joshua Zirkzee apa yang terjadi saat gol dianulir. Kabar selanjutnya. Frank de Boer mengatakan, tidak ada satupun pemain Manchester United yang melihat ke belakang selama pertandingan. Ini hanya pertahanan yang memalukan. Kabar selanjutnya. Full time. Brighton dan Hove Albion 2 Manchester United 1.
Skuad asuhan Erik ten Hag gagal meraih poin saat mereka bertandang ke Valmer Stadium. Skuad besutan Fabian Hurzeler sejak menit awal tampil ganas dan tanpa ampun memberikan perlawanan kepada United, alhasil mereka mampu meraih hasil dan mendapatkan 3 poin penuh berkat gol yang dicetak ex-United, Welbeck dan gol Pedro di masa tambahan waktu. United mencetak gol melalui Amat. Kabar selanjutnya, Napoli telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro untuk Scott McTominay. Gianluca Di Marzio. Tawaran Napoli sebesar 25 juta euro untuk Scott McTominay berada di bawah taksiran Manchester United. Napoli sedang mempertimbangkan kemungkinan transfer permanen musim panas ini, serta pinjaman dengan kewajiban pembelian untuk Scott McTominay. Darmesh Set, Sky Sports. Manchester United selalu menginginkan setidaknya 30 juta euro untuk Scott McTominay. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Juventus sedang dalam pembicaraan dengan Manchester United mengenai kepindahan Jadon Sancho. Meskipun menemukan kesepakatan finansial yang memuaskan semua pihak diperkirakan akan sulit. Mereka diharapkan mengajukan pinjaman dengan kesepakatan kontribusi gaji. Setelah dia tidak masuk dalam skuad untuk menghadapi Fulham, Jadon Sancho bereaksi dengan menegaskan kembali keinginannya untuk pergi dari Manchester United. Ia berbaur dengan rekan setimnya di Old Trafford sebelum pertandingan dimulai. Namun, ia tidak terlihat menonton pertandingan bersama yang lain di box direktur. Peluang Jadon Sancho untuk pindah ke Juventus semakin besar sekarang setelah Thiago Motta menjadi pelatih. Direktur olahraga Cristiano Giuntoli juga menyukai Sancho. Lauri Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan, Mason Mount. Saya pikir dia serba bisa, dan saya pikir kami bisa menggunakannya di lebih dari satu posisi, tetapi dia akan lebih banyak di posisi menyerang daripada di posisi bertahan. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan, Kobbie Mainoo. Ia mengumpulkan banyak pengalaman bagus bersama Inggris, dan pengalaman-pengalaman itu akan membantunya menjadi pemain yang lebih baik, 100%. Di mana saya melihatnya, seorang gelandang. Gelandang yang sempurna adalah yang sangat bagus dalam menyerang dan bertahan. Ia adalah pemain yang mampu melakukannya, dan ia dapat bermain sebagai gelandang serang dan gelandang bertahan. Kabar selanjutnya, Juventus saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengajukan proposal penawaran untuk menggaet Jadon Sancho. Paul His Times. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag mengatakan, kami tidak bisa menjelaskan setiap pertandingan, mengapa seorang pemain dicadangkan, tetapi tentu saja ketika seorang pemain memiliki pertanyaan dan dia tidak mengerti, saya selalu terbuka untuk berdiskusi. Kadang saya akan mengambil inisiatif, tetapi saya tidak ingin menjelaskan di setiap pertandingan mengapa saya membuat banyak keputusan yang harus saya buat. Ada begitu banyak, dan saya tidak dapat menjelaskan semuanya. Saya pikir semua klub yang juga memiliki banyak pemain internasional, bermain untuk negara mereka semua berada di perahu yang sama. Ada klub-klub yang jumlah pemain internasionalnya lebih sedikit dan mereka akan menjalani pramusim yang lebih panjang bersama-sama sebagai sebuah tim dan sebagai sebuah skuad. Jadi mereka mungkin sedikit lebih unggul dalam hal model permainan dan kebugaran. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.